Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang ARKAS, yakni aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah. Dan mulai tahun 2024 ini juga sudah diterapkan untuk PAUD dan kesetaraan, lembaga PAUD dan kesetaraan. Maka dari itu ini wajib diterapkan di lembaga tersebut. Jadi kita akan membahas langkah-langkahnya. Yang pertama adalah masuk di sini di situs arkas.kemdikbud.go.id. Harus masuk sini. Setelah itu tampilannya akan seperti ini dan kita harus melakukan unduhan. Unduhan ini harus kita unduh di ARKAS 4. Kita klik ARKAS 4 seperti ini. Kita tunggu sampai prosesnya tampilannya akan berubah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita harus wajib untuk melakukan unduh buku panduan. Kalau kita tidak melakukan unduh buku panduan, maka kita tidak bisa mendownload untuk ARKAS 4-nya. Jadi, seperti ini. Unduh buku panduan ini harus kita klik dulu. Setelah itu kita harus memastikan sistem operasi di laptop kita apakah memakai 64 bit atau 32 bit. Perlu diketahui bahwa ARKAS versi aplikasi 4.1.2 yang terakhir pada tanggal 6 Desember ini menggunakan minimal harus Windows 8 terus atau Windows 10 atau Windows 11 dan juga RAM-nya minimal ini 2, tapi 2 itu dengan catatan bahwa tidak ada aplikasi berat lainnya. Jadi normalnya harusnya 4. Nah, RAM-nya 4, Windows-nya bisa 8, 10, 11. Nanti bisa saja Bapak Ibu menggunakan Windows 7, diinstal bisa dan sebagainya bisa, tetapi pasti akan mengalami kendala pada saat input data atau proses penatausahaan BKU dari setiap bulannya. Jadi diperhatikan bahwa Windows-nya harus Windows 8 atau 10 atau 11 dan saya sarankan untuk RAM-nya minimal 4 lah. Kalau 2 itu nanti Bapak Ibu harus membersihkan seluruh aplikasi yang berat yang ada di laptop. Jadi tidak ada aksesoris aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, bagaimana untuk mengetahui bahwa kita harus memilih ARKAS 6 bit atau 32 bit? Nah, kita coba lihat di sini. Kita coba lihat di sini, kita klik operasi PC ini, kita klik propertinya, kita bisa melihat apakah operasi dari laptop ini menggunakan 32 bit atau 64 bit. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, sistem tipe 64 bit berarti menggunakan 64 bit, kita unduh yang 64 bit ini. 64 bit ini. Setelah kita unduh, silahkan diinstal. Setelah diinstal, silahkan masukkan email. Itu nanti kita harus memasukkan email dan kode aktivasi. Untuk kode aktivasi silahkan minta di operator dinas pendidikan terkait, dinas pendidikan kabupaten atau kota. Nah, untuk email bisa menggunakan email Dapodik bisa, atau istilahnya jangan sampai email pribadi. Karena apa? Karena jika menggunakan email pribadi nantinya saat Bapak Ibu mutasi atau pindah atau tidak aktif di situ, maka email tersebut harus diserahkan kepada operator lainnya. Dan yang perlu saya ingatkan bahwa setelah menginstal ARKAS ini hanya bisa dibuka di dalam satu laptop. Jadi pencopotannya akan rumit jika Bapak Ibu akan memindahkan ARKAS ini di laptop lainnya. Karena selain uninstall, kita harus mencari file-file di sistem C-nya secara manual untuk kita hapus secara manual. Jadi setiap pindah laptop harus menginstall dan kita mencari data cache atau data-data history di sistem laptop untuk kita hapus secara manual, dan kita harus juga melakukan aktivasi ulang di laptop yang baru. Jadi saya sarankan silahkan pilih laptop yang tepat sebelum menggunakan atau menginstal ARKAS 4 ini. Setelah kita unduh, setelah kita aktivasi, dan setelah kita masukkan email, maka
kita harus men-setting password. Setelah kita men-setting password, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini untuk Arkas ini, maaf ya karena sudah saya sudah dikirimkan pengesahannya, jadi nanti akan terbatas menunya, tidak bisa saya tampilkan ke semuanya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Silakan aktifasi kertas kerja pada 2024. Ini sudah diaktifkan, maka tidak ada tampilannya. Nah, ini kita buka. Kita bisa buka seperti ini ya. Ini akan menunjukkan pagu anggaran 1 tahun. Jadi sudah mengeling dengan data BOP Salur. Ini sudah ada anggaran 1 tahun seperti ini, dan kita harus menganggarkan. Di sini seharusnya ada tambah kegiatan. Di sini diklik, kita masukkan, dan kita masukkan di tiap bulannya itu ada pilihannya. Setelah ini yang penting, setelah diinputkan di setiap bulannya apa yang kita belanjakan, saya sarankan misalkan ATK ya dikumpulkan dalam berapa bulan gitu aja. Nanti Bapak Ibu akan kesulitan jika setiap bulan ini ada ATK semua, kecil-kecil belanjanya, dan kita harus menginputkan di sini. Maka dari itu dikumpulkan di bulan 3 bulan atau 4 bulan seperti itu di bagian sini. Nanti ada di sini tambah kegiatan. Terus yang lebih penting bahwa setelah melakukan input, Bapak Ibu harus membagi ini. Membagi pagu anggaran ini menjadi 2 bagian karena ini menjadi 2 tahap. Setelah dibagi 2 bagian, 2 tahap, kita harus setelah kita selesai ini sudah dianggarkan semua, dianggarkan sama dengan ini, maka harus kita review. Nah, kita review seperti ini, kita harus memadukan apakah tahap 1 dengan tahap 2 ini jumlahnya sama. Dan ini harus menunjukkan 0, belum dianggarkan harus menunjukkan 0. Di sini ada 76415, maka di sini juga harus sama. 76415, jadi imbang. Nah, seperti itu. Kita harus mengimbangkan antara tahap 1 dan tahap 2. Terus kita bisa melihat pertahapannya, bisa lihat kita per tahun, lihat grafik proporsi, atau kita bisa melihat menu-menu yang lebih banyak dengan cara klik cetak. Nah, di sini klik cetak, maka di sini akan banyak menu yang terpampang di sini. Ini masih loading. Di sini kalau sudah selesai loadingnya, di sini kita malah bisa melihat rincian kertas tahunan, rincian kertas bertahap, dan sebagainya banyak sekali. Kita kembali saja, sinyalnya susah. Untuk selanjutnya, bahwa setelah melakukan selesai penganggaran dan mengajukan pengesahan, ini menunggu pengesahan. Kalau sudah disahkan berarti baru kita bisa belanja BOP. Jadi sistemnya seperti itu, kita bisa belanja BOP jika kertas kerja ini sudah menjadi Arkas. Kalau ini sudah disetujui, maka di sini akan berubah menjadi Arkas. Dan ini menu penatausahaan. Menu penatausahaan ini nantinya harus kita isi kalau sudah Arkasnya sudah selesai, maka kita harus mengaktifkan BKU. Untuk input BKU dan aktivasi BKU akan saya buatkan di video selanjutnya. Maka dari itu, silahkan di subscribe dan klik loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru. Dari saya cukup sekian. Bila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.